Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menggugat Ketua MK Soehartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hari ini. Bagaimana sebaiknya MK menyikapi gugatan salah satu hakimnya itu? Lalu bagaimana persepsi publik melihat adanya Hakim Konstitusi yang berseteru? Kita ulas gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman ini bersama mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. Pak Palguna, selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya bilang bahwa jabatan hanya milik Tuhan, tapi belakangan menyampaikan surat keberatan kepada MK atas pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK yang baru. Dan sekarang Pak Anwar Usman melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut perspektif Anda, manuver apa sebetulnya yang sedang dilakukan Pak Anwar ini? Terima kasih. Tentu saya tidak tahu apa sesungguhnya yang ada di belakang dasar pemikiran beliau, Pak Anwar Usman. Tetapi yang sudah pasti menurut saya bahwa hal ini sudah jelas akan berdampak buruk terhadap Mahkamah Konstitusi sendiri dan lebih-lebih kepada beliau. Itu keyakinan saya. Keyakinan saya itu didasari oleh fakta-fakta sosial yang berkembang sebelum, pada saat, dan sesudah putusan dalam perkara 90 diambil dan setelah diucapkannya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang ada dalam benak saya. Karena sekarang persoalannya mestinya adalah konsentrasi dari Mahkamah Konstitusi adalah ditujukan kepada upaya, kalau boleh saya mengatakan, adalah upaya pemulihan keadaan yang boleh dikatakan terpuruk, sangat terpuruk di mata publik. Kita tidak bicara soal ini ya, kita tidak bicara soal persepsi hukumnya ya, bukan soal hukumnya. Kita percaya soal persepsi publiknya yang sangat terpuruk di mata publik, dan ini harusnya dijawab dengan kinerja oleh Mahkamah Konstitusi khususnya. Nah, sekarang ada kejadian seperti ini yang menurut saya itu sangat tidak produktif ya terhadap lembaga dan lebih-lebih terhadap diri pribadi yang mulia ya Pak Profesor Anwar Usman dalam hal ini. Jadi saya sangat menyayangkan hal yang seperti ini terjadi untuk institusi yang mestinya diisi oleh negarawan. Nah, itu menurut saya. Anda juga mempertanyakan tidak kenapa kemudian yang tergugatnya adalah Ketua MK saat ini, kalau kemudian keberatan karena pengangkatan terhadap Soehartoyo itu? Nah, itu yang saya nggak paham. Karena Anda sendiri juga belum kita bisa lihat apa isinya sesungguhnya gugatannya di laman itu kan. Hanya bahasa. Makanya logika saya itu kan kalau gugatan tata usaha negara itu kan berarti ditujukannya adalah kepada putusan pejabat tata usaha negara kan gitu kan. Berarti mungkin nanti kepresnya kan yang yang menjadi objek gugatan. Tapi saya tidak tahu. Apakah yang sesungguhnya terjadi, karena saya juga memang tidak mempelajari ini kan. Juga, nah secara publik juga kan baru itu kan di lamannya juga kan informasinya sangat ditampilkan isi gugatannya itu ya? Ya, belum ditampilkan apa yang sesungguhnya terjadi di situ. Tapi sesungguhnya kalau Anda cermati ini sampai melayangkan gugatan ke PT UN ini tujuannya buat apa ya Pak? Kalau Anda menangkapnya? Saya tidak paham dengan tujuannya, tapi mengapa tadi saya menyayangkan begini loh. Waktu rapat permusyawaratan hakim itu kan beliau hadir. Walaupun karena putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi beliau tidak boleh lagi dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai ketua Mahkamah Konstitusi kan. Tapi kan beliau hadir di permusyawaratan itu. Dan memberi ucapan selamat loh. Pada waktu setelah keluar, setelah Profesor Saldi Isra, yang mulia Profesor Saldi Isra mengumumkan hasil musyawarah itu yang membuat saya lega. Saya terus terang saya merasa sangat terharu sampai saya menitikkan air mata itu karena wah ini pertanda baik gitu kan, karena itu hasil dari musyawarah langsung keluar mufakat. Dan yang menurut saya dalam proses itu yang ada dalam bayangan saya waktu kenegarawanan itu ditunjukkan ketika, karena ada dua nama yang muncul pada waktu sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Saldi Isra dan Soehartoyo. Nah, mereka kemudian disilahkan berunding berdua. Artinya kan hakim yang lain tidak ada keberatan kan?
Pokoknya saya percaya di antara Anda berdua silahkan selesaikan. Siapa yang mau jadi ketua, siapa yang mau jadi wakil. Kan kalau di bahasa sederhana kan seperti itu kan? Sehingga logikanya tidak perlu ada keberatan lagi kan? Alangkah indahnya hal itu dulu kalau dilihat dari segi proses sebenarnya. Dan kemudian nanti lalu keluar dalam bentuk ya, dalam jumpa pers, salaman, saling memberikan ucapan selamat, indah sekali. Nah, artinya, nah itu kembali sekarang ke pertanyaannya. Apa kemudian yang terjadi? Ya, apakah itu hasil kepura-puraan ataukah ini dadakan? Kan itu jadi pertanyaan publiknya. Hmm. Nah, mengapa sampai kemudian ada timbul keberatan seperti itu? Nah, mestinya sebab logikanya kalau memang ada keberatan dalam proses itu, harusnya kan tidak mungkin lahir musyawarah mufakat. Ya. Paling voting gitu kan? Mhm. Mestinya kan begitu. Mhm. Ini hasil musyawarah mufakat loh. Dan beliau hadir di situ. Nah, makanya saya katakan saya menyayangkan ini ya sebagai sahabat, sebagai mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang pernah berada di sana dan sekarang sebagai outsider yang ya bagaimanapun saya masih tetap mencintai dan mengharapkan mahkamah inilah Oke. sehingga menjadi lebih baik. Mhm. Tapi keadaan menjadi seperti ini gitu loh. Sehingga bagaimana menurut Anda kemudian kondisi di internal hakim MK-nya menyikapi ada laporan seperti ini, terutama nanti juga akan ada rencana buat rapat permusyawaratan hakim untuk menindaklanjuti surat keberatan dari Pak Anwar Usman ini? Sekarang kita lihat kalau memang hasil permusyawaratan pada waktu itu adalah hasil sungguhan, mestinya pasti putusan hasil rapat permusyawaratan hakim bulat mengatakan bahwa tidak ada persoalan dalam bayangan saya ya. Hmm. Saya juga tidak mau kepo untuk nanya-nanya soal ini setelah tadi saya dikontak oleh Kompas TV, nggak mau saya nanya-nanya ke ini karena saya takut nanti bias pikiran saya ya. Hmm. Jadi dalam bayangan saya nanti rapat permusyawaratan hakim pasti akan membahas ini dan mestinya suaranya adalah kompak. Kalau memang permusyawaratan yang lalu itu adalah hasil dari sebuah ketulusan, hasil musyawarah yang sesungguhnya sehingga lahir mufakat dan yang kemudian itu tampak kepada publik bahwa itu sesuatu yang bagus. Dan sehingga publik pun ya sebagian paling tidak kemudian mulai menaruh harapan bahwa dengan hasil musyawarah mufakat yang seperti ini dan dengan memperhatikan kredibilitas dari dua orang dan integritas dari dua orang yang terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi hasil musyawarah itu, Hmm. paling tidak saya sendiri merasa diberikan harapan Oke. bahwa Mahkamah Konstitusi belum tenggelam. Jadi seharusnya kalau menurut Anda juga tergugat dalam hal ini Ketua MK Soehartoyo bersikapnya harus bagaimana? Saya kira kalau putusan makanya aneh bagi saya, kenapa kok tergugatnya Pak Soeharto? Padahal ini katanya diajukannya di TUN. Hmm. Jadi Pak Soeharto yang digugat bagaimana? Kan mestinya kan tindak perbuatan pejabat tata usaha negara itu yang digugat kan, yang dipersoalkan dalam hal ini ada keputusannya kan. Keputusan pengangkatan Pak Soehartoyo kan itu yang mestinya digugat kalau memang gugatannya gugatan tata usaha negara loh. Hmm. Dalam pemahaman saya. Ya. Kecuali kalau saya keliru ya memahami tindakan yang sesungguhnya itu. Jadi seharusnya Soehartoyo santai saja menanggapi ini. Ya karena bukan beliau yang jadi objek kan itu kalau ada kesalahan pembuatan keputusan kan yang bersalah itu pejabat tata usaha negaranya. Tetapi kan dalam soal ini kan itu formalitas saja. Hmm. Karena proses yang berlangsung di dalamnya itu sebagaimana saya katakan tadi itu adalah hasil musyawarah yang kemudian melahirkan kata sepakat yang tadi bahkan diserahkan kepada dua orang itu untuk menentukan siapa di antara yang kemudian menjadi ketua atau wakil ketua. Kecuali kalau itu palsu. Itu kan lain lagi ceritanya gimana. Dan tidak mungkin lah itu palsu kan masa. Bagaimana kan ada 9 orang hakim yang bermusyawarah melahirkan kesepakatan demikian. Dan kemudian itu diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dalam sebuah jumpa pers yang ditonton oleh publik seluruh Indonesia bahkan mungkin juga dari luar negeri karena saya juga mendapatkan WA dari kawan saya yang berada di London gitu ya mengenai soal ini dan di apa namanya di Jerman gitu ya apa yang saya ya artinya ini kan ditonton oleh banyak orang bukan hanya di dalam negeri tapi di luar juga gitu. Tapi sekarang menghasilkan situasi yang terbalik seperti ini itulah sebabnya saya menyayangkan mengapa
beliau melakukan tindakan ini. Saya tidak tahu apa yang persisnya terjadi dan apa juga yang melatar belakangi pemikiran beliau. Tentu saya tidak boleh bersangka mengenai soal itu. Nah, Isi gugatan inilah yang menarik untuk kita cermati nanti. Kita juga ya masih karena menunggu nanti sampai dengan saat ini pernyataan dari ya, Anwar Usman dan perwakilannya. Baik, Pak Idewa Gede Palguna, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Selamat sore. amin. Terima kasih, terima kasih. Swaha.